Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ijo Saja. Anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan Wiyata Mandala. Anak-anakku sekalian, karena sekarang ini pemerintah masih menerapkan social distancing, maka saya akan menyampaikan materi Wiyata Mandala. Nanti anak-anak tolong disimak, apa sih Wiyata Mandala itu. Oke, Wiyata Mandala, sebelum itu kita lihat. Nah, ini arti wawasan dari Wiyata Mandala. Wawasan itu adalah cara pandang, sikap yang mendalam terhadap sesuatu, ya, sesuatu hakikat kita. Nah, pandangannya kemana? Ya tentunya pandangan ke alam, pandangan ke, kalau kita sekolah ya ke sekolah, ya inilah pandangan, suatu pandangan yang namanya wawasan. Oke? Nah, dengan kata Wiyata adalah pendidikan mandala tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini yang perlu kita pahami betul-betul, ya. Kalau kita sudah memahami tentang lingkungan, nah bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terhadap lingkungan tersebut, ya. Oke. Nah, misalkan lingkungan sekolah. Oke. Ini ada, ya, lingkungan sekolah tentunya harus kita pahami betul-betul, ya. Bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita berteman dan lain sebagainya di sekolah tersebut. Oke. Ini ada yang namanya unsur-unsur mandala, ya. Unsur-unsur mandala, kalau saya lihat, ya, kalau kita perhatikan, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, ya, udah pasti, ya. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan di mana kita mencari ilmu, ya, menerapkan pergaulan yang baik untuk kita semua. Yang kedua, kepala sekolah punya wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap sekolah. Jadi yang namanya Wiyata Mandala, semua itu adalah tanggung jawab kepala sekolah, ya, karena beliaulah yang sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang ketiga adalah antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan bekerja sama, ya. Penting sekali orang tua itu tahu, orang tua itu kenal dengan si pendidik. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau sudah ada hubungan, artinya akrab dengan guru dan wali murid, maka wali murid gampang meng-cross check atau bisa memantau anak yang telah dititipkan di sekolah ini. Oke. Selanjutnya ada warga sekolah, ya, di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan cinta guru. Nah, ini saya katakan bahwa warga sekolah itu siapa? Warga sekolah itu adalah teman-teman kita, guru-guru adalah termasuk warga sekolah. Kalau di luar sekolah, ya tentunya masyarakat. Nah, disinilah kita mengenal namanya lingkungan sekolah, warga sekolah, yang akhirnya kita saling, ya, saling berkomunikasi, saling berbicara atau saling tatap muka, maka kita dapat memahami yang namanya lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah sekolah bertumpu pada masyarakat sekitar mendukung antar warga. Ini yang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana masyarakat di sekitar sekolah, ya. Karena tanpa ada dukungan dari masyarakat di sekitarnya, maka kita juga tidak akan bisa bergaul dengan masyarakat luar. Oke, baik. Selanjutnya adalah fungsi sekolah. Kalau kalian perhatikan bahwa fungsi sekolah itu bukan hanya untuk tempat belajar saja, ya. Fungsi sekolah ini adalah merupakan penyelenggara proses belajar dan mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Semua itu dapat kalian terima, ya, kalian belajar melalui di sekolah, karena sekolah merupakan tempat kita menuntut ilmu.
Oke. Nah, ini yang namanya fungsi sekolah. Oke. Selanjutnya, ini juga ya fungsi sekolah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib, kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa, dan proses belajar mengajar. Nah, kenapa saya katakan bahwa memiliki aturan sekolah? Ya, karena di sekolah itu adalah mendidik agar siswa-siswi menjadi pintar, terutama yang kedua menjadi mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan sekolah, dan yang selanjutnya adalah pendidik yang akan mengarahkan kalian untuk menciptakan karakter yang bagus atau karakter yang baik untuk masyarakat nanti. Ini selain itu, sekarang sekolah ini ada yang namanya pelarangan. Ya, banyak sekolah-sekolah yang sudah disalahgunakan, tapi dengan adanya Wiyata Mandala, saya akan jelaskan yang namanya larangan di sekolah. Ya, artinya sekolah itu dilarang untuk melakukan sesuatu seperti ajang promosi. Ya, jadi sekolah tidak boleh diadakan tempat belajar misalkan. Ya, diadakan promo-promo produk seperti misalkan kita punya produk unggulan, kita pamerkan di sekolah. Nah, ini sebetulnya tidak boleh, ya, dilarang. Tapi kalau memang sudah ada surat izin untuk mempromosikan, itu pasti dibolehkan. Tiba-tiba kalau kita promo di sekolah, ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ini, ya, bagi siswa-siswi, terutama siswa, ya, memang di lingkungan sekolah itu dilarang merokok karena merokok ini tidak baik untuk seorang pelajar. Rokok tidak baik untuk kita contoh, makanya sekolah merupakan lingkungan yang bebas dari rokok. Oke, kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa merokok itu dilarang di lingkungan sekolah, ya. Memang SMP Anur dari awal berdirinya dan menerima siswa, merokok adalah no, ya, dilarang keras untuk merokok. Makanya bagi siswa yang suka merokok, jangan coba-coba merokok di SMP Anur karena sanksinya berat. Dapat dipahami? Oke. Baik, yang selanjutnya adalah penyebaran aliran sesat. Nah, ini yang namanya aliran sesat tidak dibenarkan oleh agama, maka tidak dibolehkan juga, tidak diperbolehkan juga untuk penyebarannya di sekolah-sekolah. Ini ya, makanya penyebaran aliran sesat itu sangat disayangkan. Jangan sampai masuk ke ruang pendidikan karena ini memang dilarang di agama. Oke, selanjutnya bahwa ada lagi yang sekarang ini banyak dilakukan, seorang politikus datang ke sekolah, intinya hanya sebagai pengenalan, tapi dia bisa menyisipkan kata-kata politik. Ini yang sangat dilarang, ya, karena tidak boleh sekolah itu menjadikan sebagai ajang politik karena tidak mendukung untuk pendidikan itu. Ya. Selanjutnya syuting film. Nah, ini yang sering dilakukan ya. Banyak sekarang sinetron yang dilakukan di sekolah. Tapi lihat sekarang banyak sinetron yang tidak mendidik untuk kita tonton. Karena apa? Karena dari segi pakaian maupun pembicaraan juga sangat berbeda dengan pendidikan. Maka dalam Wiyata Mandala ini, ya, syuting film di sekolah maupun sinetron itu tidak dibenarkan di sekolah. Nah, kalau misalkan izin pemerintah daerah ya silakan. Tapi jarang sekali, ya, jarang sekali yang sekolah itu buat syuting karena di dalam itu tidak ada materi pendidikannya, ya, hanya sebagai hiburan biasa. Ya, makanya dilarang. Oke. Yang selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan ini, ya. Misalkan membuat satu geng, itu nggak boleh, ya. Membuat komunitas yang akhirnya saling dukung-mendukung antara teman dengan teman yang menimbulkan perpecahan, itu juga tidak dibenarkan untuk di sekolah ini. Maka saya sampaikan dalam Wiyata Mandala, mudah-mudahan nanti
kalian bisa menerapkan di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah karena Wiyata Mandala sudah saya sampaikan. Oke. Selanjutnya saya akan sampaikan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Nah, apa saja ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar? Ya, ini yang pertama, tentunya ada guru dan siswa. Ini udah pasti. Yang namanya sekolah pasti ada guru dan ada siswa. Ya, kalau ada gurunya saja, siswa nggak ada, belum jadi sekolah. Makanya ciri-ciri sekolah adanya siswa dan guru. Ya, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Ini yang namanya ciri-ciri sekolah. Ya, jadi ada guru, ada siswa, dan ada pembelajaran yang tertib yang sudah diterapkan atau yang sudah diatur di sekolah masing-masing. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Ini terutama untuk kalian yang baru masuk sekolah, ya. Apalagi sekarang yang sudah lama kita kena dampak daripada COVID-19, ya. Maka belajarnya jangan malas-malas. Tetap giatkan belajar, tetap semangat belajar agar kalian menjadi anak yang cerdas dan pintar. Nah, makanya tercapainya masyarakat yang sadar ya ini ya. Jadi jangan sampai terlena dengan adanya COVID-19. Kita tinggal di rumah saja, stay at home, tidak melakukan apa-apa, itu tidak boleh. Bagi siswa yang baru, ayo semangat belajar, ya, semangat menuntut ilmu agar kelak kita menjadi anak yang cerdas. Oke. Yang selanjutnya, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kenapa dikatakan juga seutuhnya? Ya karena kalau kita sudah mapan, sudah mempunyai ilmu, ya, maka kita dapat bermanfaat di masyarakat luas, ya, dapat menjalin pergaulan di masyarakat, ya, dapat menerapkan ilmu di masyarakat agar kita bermanfaat di masyarakat tentunya. Oke. Yang selanjutnya ini prinsip. Nah, tentunya sekolah itu mempunyai prinsip. Apa saja prinsip-prinsip dari sekolah? Oke. Ini sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham sikap perbuatan secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antar sesama karena perbedaan suku. Ya, ini ya prinsip sekolah itu tidak ada perbedaan antara suku, tidak ada perbedaan antara warna kulit, ya. Maka semua yang sudah masuk sekolah adalah sama saja, ya, tidak ada perbedaan. Nah, baik itu agama, ya. Sekarang sudah banyak yang sedikit ditentangkan melalui agama, melalui suku. Kalau masuk sekolah adalah sama, ya. Kecuali memang sekolah khusus, sekolah Islami, pesantren, Muslim, ya. Oke. Baiklah, karena materi sudah selesai, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kalian dapat menerapkan nanti kalau sudah normal kembali, ya. Karena Wiyata Mandala adalah perkenalan baik kepada para guru maupun kepada lingkungan sekitarnya. Nah, untuk itu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.